Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Asyraful Ibad, bisa dipanggil Asyraf. Duduk di kelas 6 Madrasah Muallimin wal Muallimat Nazatul Tulab, dan di sebelah saya Perkenalkan, nama saya Khairul Rahman, bisa dipanggil Khairul. Saya duduk di kelas 6 Madrasah Muallimin wa Muallimat Nazatul Tulab. Jadi kita di sini akan memaparkan tentang hadis di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 237. Kitab Bulughul Maram ini dikarang oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau termasuk perawi besar, pengarang hadis dan ahli hadis, pengarang kitab hadis dan ahli hadis. Jadi di sini saudara Irul ini sebagai qori, membaca hadis, dan saya sendiri sebagai mubayyin. Sekarang bisa dimulai. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wani Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, umirtu, saya diperintahkan, an asjudah, untuk sujud, ala sabati atomin, untuk menggunakan 7 anggota, alal jabhati, yaitu dahi, wa asyarah, dan memberikan isyarah, biyadihi, dengan tangan beliau, ila anbihi, kepada hidung beliau, wal yadaini, dan dua tangan Rasulullah, warrukbataini, dan 2 lutut, wa atrafal qadaini, wa atrafil qadamaini, dan kedua jari jemari kaki. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, beliau diperintahkan oleh Allah bersujud untuk menggunakan 7 anggota badan. Anggota itu diantaranya dahi. Pada saat dahi disebutkan, Nabi menunjukkan kepada hidung beliau. Lalu anggota setelahnya yaitu kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jemari kaki. Hadis ini statusnya muttafaqun alaih, atau disepakati oleh 2 imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim ini sama-sama meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sama, dan di tingkat hadis ini berada pada tingkat tertinggi dalam periwayatannya hadis ini. Saya persilakan kepada Mubayyid. Jadi sudah disebutkan isi dari hadis, sudah diceritakan bahwa Nabi ini pernah bersabda bahwa beliau pernah diperintahkan oleh Allah untuk bersujud menggunakan 7 anggota. Salah satunya dahi. Jadi cara beliau menyampaikan penuturan tentang dahi sebagai 7 anggota sujud, beliau mengisyaratkan atau menunjuk tangan beliau, menggunakan tangan beliau menunjuk kepada hidung. Jadi seolah-olah ini alal jabhati, seperti ini, seperti itu. Ya, pada penuturan Nabi dengan cara seperti ini, banyak sekali pendapat yang keluar tentang dahi sebagai anggota sujud. Ada yang memaknai dahi itu sebagai anggota wajib, ada yang memaknai bukan dahi yang anggota wajib, tapi hidung. Ada yang memaknai dahi dan hidung sebagai anggota wajib dari sujud. Ada yang tidak mewajibkan keduanya. Jadi pada pendapat Imam Syafi'i tentang dahi sebagai anggota wajib sujud atau tidak, beliau berpendapat bahwa dahi merupakan anggota wajib atau rukun dari sujud. Jadi kalau tidak menggunakan dahi, maka sujudnya tidak sah. Akan-akan hidung tidak menjadi anggota wajib, dikarenakan pada redaksi matanya beliau atau Rasulullah itu menyebutkan alal jabhati, dari kaulnya beliau, dari ucapannya beliau
dari sabdanya beliau itu menentukan bahwa dai yang diwajibkan, akan begitu. Meskipun secara isyarahnya itu menunjuk kepada hidup. Imam Syafi'i memiliki pendapat seperti itu dengan pandangan yang berbeda. Jadi setelahnya Imam Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi anggota wajib rukun itu salah satu antara dahi atau hidung. Jadi boleh memilih dahi sebagai anggota sujud, juga boleh memilih hidung sebagai anggota sujud. Intinya salah satu di antara keduanya ini menyentuh tempat sujud. Seperti itu. Pendapatnya diambil dari pandangan beliau tentang redaksi matan alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi. Beliau memiliki pandangan bahwa dahi itu juga menjadi anggota sujud dan juga hidung juga menjadi anggota sujud. Jadi boleh memilih antara keduanya. Dan pada dohirnya lafaz atau dohirnya matan hadis, wa alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi, ini menurut dohirnya lafaz ada yang berpendapat bahwa dahi dan hidung itu menjadi anggota yang wajib untuk masuk dalam rukun, tentunya menjadi anggota sujud. Dan selanjutnya dari redaksi matan wal yadaini disyaratkan atau ditunjukkan bahwa makna dari wal yadaini di sini bukan yadain atau lengan, bukan tangan. Jadi secara lafaz memang wal yadaini, tapi secara makna ini menunjukkan arti wal kaffaini. Jadi telapak tangan bukan dua tangan. Jadi kalau umpamanya kalian bersujud menggunakan dua tangan, dua lengan, jadi menjadi sujudnya seperti ini. Tapi kalau mau menggunakan kaffaini atau dua telapak tangan, kan sujudnya menjadi ini. Dan di kitab ini diambil dari Subulus Salam, kitab Subulus Salam, itu menunjukkan bahwa wal yadaini ini memiliki makna wal kaffaini, artinya tangan bermakna telapak tangan. Begitu. Terus pada lafaz wal rukbataini dan dua lutut. Dua lutut juga menjadi anggota sujud. Dan selanjutnya wa atrafal qadamain dan dua ujung jari. Artinya dua ujung jari seperti apa? Salah satu dari antara dua kaki itu menyentuh anggota tempat sujud. Artinya tidak perlu menyentuhkan jari secara keseluruhan, maksudnya seluruh jari di kaki itu tidak perlu menyentuh ke tanah. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Artinya seandainya ini kaki, maka menyentuhnya cukup satu saja seperti ini. Begitu. Tidak perlu sampai 5 jari ini menyentuh semua, tidak perlu. Jadi hanya perlu menyentuh satu saja. Dikarenakan apa? Secara dohir lafaz disebutkan anggota sujud ada 7. Kalau seandainya semua jari itu perlu menyentuh tempat sujud, maka akan disebutkan anggotanya menjadi 15. Dihitung dari seluruh jari kaki. Karena di sini disebutkan 7, jadi jari kaki dihitung satu saja. Hanya perlu satu untuk menyentuh ke tempat sujud. Jadi hukumnya apa? Memasukkan anggota sujud yang barusan disebutkan ke dalam sholat, maka hukumnya wajib. Karena apa? Lafaz hadis ini menunjukkan khabar amar atau perintah dari Allah. Khabar tersebut mengandung perintah dengan lafaz apa yang menunjukkan perintah? Yaitu dengan lafaz umirtu. Umirtu artinya saya diperintah. Maksudnya Rasulullah diperintah. Siapa yang memerintah? Yaitu Allah. Dari khabar ini menunjukkan bahwa hukum yang keluar dari hadis ini yaitu hukum wajib. Jadi hukum wajib itu keluar karena khabarnya berupa perintah, yang mana perintah tersebut hukum dasarnya itu wajib. Sesuai dengan kaidah al-aslu fil amri al-wujub illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Cukup sekian presentasi kami hari ini. Bila ada tutur kata yang tidak mengenal di hati panjenengan semuanya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.